Jumpa lagi kita para petani maju Indonesia dalam suasana yang rileks dan menyenangkan, karena pada hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, dan kita selalu mendoakan bahwa kesegaran, kesehatan selalu menyertai kita, di mana kita mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk selalu melakukan hal-hal yang terbaik. Dalam pertemuan kita kali ini, kita kembali akan memenuhi permintaan dan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas masalah pengolahan tanah. Karena memang pengolahan tanah itu adalah titik awal dalam rangkaian budidaya tanaman, terutama tanaman jagung hibrida yang akan kita lakukan. Kita semua mengetahui bahwa dalam rangkaian pengolahan tanah itu terdiri atas 3 jenis. Yang pertama adalah pengolahan tanah tanpa diolah atau TOT, tanpa olah tanah atau no tillage. Yang kedua adalah pengolahan tanah minimal atau minimum tillage. Dan yang ketiga adalah pengolahan tanah maksimal atau maksimum tillage. Untuk pengolahan tanah yang dilakukan tanpa olah tanah, di mana lahan tersebut tidak dilakukan pembajakan, tidak dilakukan pencangkulan, hanya dilakukan dengan cara menyemprot dengan menggunakan herbisida sistemik, sehingga gulma yang ada di sana itu terkendali atau mati lalu langsung ditanam. Itu adalah tanpa olah tanah. Dan untuk sistem atau metode pengolahan tanah dengan tanpa olah tanah, kita merekomendasikan untuk daerah lahan gambut atau tanah gambut. Karena kalau tanah gambut itu diolah tanahnya, justru di topsoil, lapisan di bawah topsoil yang bersifat racun bagi tanaman itu akan naik ke atas. Sehingga no tillage, yaitu budidaya tanaman jagung hibrida dengan tanpa pengolahan tanah. Budidaya jagung atau zeamais mempunyai wilayah adaptasi yang cukup luas, mulai lahan subur hingga lahan marginal. Dari lahan kering, lahan sawah tada hujan hingga lahan sawah irigasi. Dan dari dataran rendah, dataran menengah, sampai dataran tinggi. Secara nasional, pengembangan jagung pada lahan kering menempati urutan terluas. Namun akhir-akhir ini pengembangan jagung pada lahan sawah tada hujan sudah mendekati luasan pengembangan jagung pada lahan kering. Diiringi dengan pengembangan penanaman jagung di lahan gambut, rawa, dan area pasang surut, serta intercropping dengan kelapa sawit pada pertanaman yang belum menghasilkan atau TBM. Budidaya jagung dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa sistem pengolahan tanah, misalnya sistem tanam tanpa olah tanah (TOT) atau no tillage, sistem tanam minimal atau minimum tillage, dan sistem olah tanah sempurna atau maksimum tillage. Pemilihan metode pengolahan tanah ini disesuaikan kondisi lahan, kemampuan finansial, dan tujuan, yaitu dapat meningkatkan produksi jagung melalui peningkatan indeks pertanaman jagung. Misalnya, untuk lahan penanaman tanah gambut, pengolahan tanah dilakukan dengan sistem tanpa olah tanah. Karena kalau lahan gambut dilakukan pengolahan tanah, baik minimal maupun maksimal, justru kurang bagus. Karena proses pembalikan tanah dan pemerataan bisa membuat tanah bagian bawah yang bersifat racun bisa naik ke permukaan tanah dan akan merusak pertumbuhan tanaman jagung. Dalam kajian kali ini, kita akan membahas tutorial berupa budidaya tanaman jagung hibrida dengan tanpa olah tanah (TOT) atau no tillage. Penerapan sistem tanam TOT memiliki efisiensi waktu 15-20 hari bahkan 30 hari. Dengan demikian penerapan sistem TOT pada jagung sangat efektif diterapkan pada daerah bercurah hujan pendek. Untuk mempercepat waktu tanam jagung, segera setelah panen padi, pada lahan sawah tada hujan, dapat memanfaatkan sisa air tanah, sehingga menghemat biaya pengairan. Penerapan teknologi tanpa olah tanah, pembersihan lahan dari gulma, tidak dengan pengolahan tanah, melainkan dengan menggunakan herbisida sistemik. Dengan demikian tekstur tanah tidak terganggu dan kelembaban tanah lebih stabil mendukung pertumbuhan tanaman. Penerapan sistem tanam jagung dengan tanpa olah tanah bertujuan untuk mengurangi biaya produksi dengan tidak mengurangi hasil pipilan kering, mempercepat waktu tanam jagung setelah panen padi, sehingga sisa air tanah dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan tanaman jagung. Meningkatkan pendapatan petani jagung pada daerah bercurah hujan pendek khususnya, dan daerah bercurah hujan normal pada umumnya.
Inilah tahapan pelaksanaan sistem tanam TOT, misalnya pada lahan sawah tada hujan, yaitu 1. Pembersihan lahan, atau land clearing. Lahan sawah tada hujan yang akan ditanami jagung, terlebih dahulu dibersihkan dari jerami padi sebelumnya, atau dibersihkan pada area lubang tanam atau lubang tugal. Aplikasi herbisida sistemik. Pembersihan area dari gulma, dengan herbisida sistemik, menggunakan herbisida sistemik karena bisa mematikan rumput atau gulma hingga ke akarnya. Takaran bahan aktif herbisida per liter air tercantum pada label pembungkusnya. Dosis herbisida yang digunakan tergantung ketebalan rumput atau gulma. 2. Pembuatan jalur drainase. Sebelum penanaman dimulai pada lahan sawah tada hujan, terlebih dahulu dibuat jalur drainase atau saluran irigasi keliling lahan, dan saluran memotong lahan, setiap jarak 2 meter. Saluran tersebut berfungsi untuk mengairi tanaman bila kekurangan air. 3. Penanaman. 1 minggu setelah penyemprotan rumput atau gulma, dilanjutkan dengan penanaman di atas bedengan tanam selebar 2 meter, biasanya akan diperluas 3 baris tanaman. Boleh dengan sistem konvensional, yaitu dengan menggunakan jarak tanam 75 x 20 cm. Atau bisa juga dengan sistem jajar legowo. 2:1. Penanaman dilakukan dengan tugal atau menggunakan planter dorong, 1 benih per lubang. Selanjutnya lubang tanam langsung ditutup dengan pupuk keandang. 4. Pemupukan. Pemupukan dilakukan agar tanaman tumbuh dengan subur dan berproduksi optimal. Pemupukan didasarkan atas kebutuhan tanaman dan status hara tanah. Pupuk yang umum digunakan adalah pupuk tunggal, yaitu urea sebagai pupuk NS/36 sebagai pupuk P dan KCl sebagai pupuk K. Karena pupuk tunggal KCl sering langka di pasaran, maka pupuk kalium bisa diambil dari pupuk majemuk NPK. Pemupukan dilakukan 3 kali, yaitu, saat penanaman atau 1 minggu setelah tanam, sebagai pupuk dasar. Lalu umur tanaman 3 minggu. Dan ketiga umur tanaman 6 minggu. Dosis pupuk, dengan menggunakan pupuk tunggal, yaitu, saat tanam, atau berumur 1 minggu setelah tanam. Urea 150 kg per hektar, SP 36.100 kg per hektar, dan KCl 100 kg per hektar. Pada umur tanaman 3 minggu, 150 kg urea per hektar. Dan umur 6 minggu, 150 kg urea per hektar. Dosis pupuk, dengan menggunakan pupuk majemuk NPK, yaitu, saat tanam, atau berumur 1 minggu setelah tanam. Pupuk NPK, 150 kg per hektar, SP 36, 80 kg per hektar, dan urea, 100 kg per hektar. Pada umur tanaman 3 minggu, 150 kg NPK per hektar, urea, 100 kg per hektar. Dan umur 6 minggu, 150 kg NPK per hektar. 5. Pengairan. Tanaman jagung termasuk komoditas yang tidak banyak membutuhkan air. Namun bila terjadi defisiensi air, segera diairi. Jumlah air yang digunakan tanaman dipengaruhi oleh suhu udara, angin, jumlah air tersedia dalam tanah dan kelembaban. Tingkat penggunaan air tanaman jagung 400-500 ml per musim, atau 6-8 ml per hari. Ada beberapa model pemberian air tanaman jagung, yaitu, model genangan, atau lep. 2. Model alur, atau faro. 3. Model bawah permukaan, atau subsurface. 4. Model pancaran atau sprinkle. Dan 4. Model tetes, atau drip. 6. Panen. Panen dilakukan apabila tanaman jagung memperlihatkan tanda kelobot sudah kering, dan berwarna coklat muda. Umur panen sudah sampai, atau sudah masak fisiologis. Apabila sudah terbentuk lapisan hitam pada dasar biji, atau black layer pada biji. Apabila belum terbentuk lapisan hitam pada dasar biji, maka jagung belum masak fisiologis. Semoga bermanfaat. Kiranya cukup sekian dari kami. Semoga penjelasan dan pemaparan tadi bisa menambah wawasan kita, sehingga kita bisa memilih lokasi yang tepat atau penanganan metode yang tepat dalam rangkaian budidaya tanaman jagung kita, apakah dengan sistem pengolahan tanah tanpa olah tanah, atau dengan sistem pengolahan tanah minimal, ataupun dengan sistem pengolahan tanah secara maksimal, atau maksimum tillage. Mudah-mudahan bisa difahami dan dimengerti, dan untuk itu kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.